Buka browser dan pergi ke oss.go.id. Browsernya bebas, bisa pakai Google Chrome ataupun yang lainnya. Tunggu loadingnya sebentar. Nah, di atasnya ada daftar dan masuk. Kalau kita belum punya akun, klik bagian daftar. Ya, klik bagian daftar kalau belum punya akun. Di sini adalah tahap pendaftaran akun. Ada 4 tahapan, ya. Dan tahapan pertama adalah memilih skala usaha kita. Kita pilih skala usaha, apakah modal kita di bawah 5M atau di atas 5M. Kalau di bawah 5M, pilih UMK, kalau di atasnya pilih non UMK. Di sini saya pilih UMK. Kemudian kita tahap kedua, itu tahap verifikasi data. Di sini kita memilih jenis pelaku usaha kita, apakah perorangan atau badan usaha, kayak CV dan lainnya. Kalau perseorangan, tinggal masukin nomor KTP kita, nomor induk kependudukan. Kemudian di bagian bawahnya kita bisa pilih mau gunakan nomor ponsel atau email. Saran saya sebaiknya menggunakan email, karena nomor ponsel beberapa kali dicoba itu ketika sudah mendaftar, kita nggak bisa pakai itu nomor ponselnya buat login. Tapi kalau email aman, bisa dipakai. Tapi nomor ponsel nggak bisa, kita harus menghubungi admin dulu biar dapat username-nya. Jadi sebaiknya saran saya gunakan email. Di bagian bawahnya, tinggal klik yang teks berwarna biru daftar menggunakan email. Lalu masukkan email di form yang di atasnya tadi ya. Kemudian klik verifikasi. Nah, OSS akan mengirimkan email ke email yang kita masukkan tadi berupa kode OTP. Cek emailnya, kalau nggak ada di kotak masuk coba cek di spam. Nah, ini dia email dari OSS, nah klik ya. Klik dan ini kode verifikasi Anda adalah 762282. Ini beda-beda ya. Masukin di sini. Misalnya di sini 762282. Kalau betul jadi checklist hijau dan otomatis membawa kita ke step berikutnya. Nah, di tahap ketiga kita memasukkan kata sandi dan ada kriterianya. Minimal 8 karakter, menggunakan huruf, menggunakan angka, dan ada karakter spesial. Jadi harus lengkap semuanya. Dan kita dipandu di bawahnya, kalau udah pas maka warnanya hijau semuanya. Di bagian bawahnya ini ya. Lalu di konfirmasi sandi tinggal masukin ulang sandinya. Dan kita akan dibawa ke tahapan terakhir, yaitu tahapan keempat, profil pelaku usaha. Kita tinggal melengkapi data sesuai dengan data KTP yang terdaftar di Dukcapil, data KTPL. Di sini kita masukin nama pelaku usaha sesuai KTP dengan nomor NIK tadi, jenis kelaminnya, kemudian tanggal lahir, dan kemudian alamat. Di sini alamat diisi tanpa menyatakan RT dan RW dan juga kode pos. Cukup sesuai alamat yang tertera di KTP. Lalu di bagian bawahnya, tab provinsi, kita bisa pilih drop down atau ketikkan biar lebih cepat. Lalu pilih di drop down-nya. Begitu juga di pilihan kabupaten kota, bisa ketikkan lalu pilih di drop down-nya di bawah. Begitu juga di kecamatan dan terakhir di desa kelurahan. Pastikan semuanya sesuai KTP. Ini klik daftar. Di sini dapat notifikasi pendaftaran akun berhasil dan kita akan dibawa masuk otomatis ke halaman berikutnya. Kalau gagal, teman-teman bisa pergi ke Dukcapil dan bilang kita perlu memperbarui data KTP untuk daftar di OSS. Karena biasanya kayak gagal itu karena KTP-nya masih pakai KTP data yang lama, belum diperbarui. Nah, ini kita sudah berhasil dibawa ke halaman beranda dari OSS. Nah, untuk memulai kita bisa di bagian bawah, selamat datang di sistem OSS berbasis risiko. Kita klik aja mulai. Di sini ada tingkatan risiko. Ada risiko rendah, menengah tinggi, dan risiko tinggi. Next saja dulu. Nanti kita lihat skala usaha kita masuk risiko mana. Kita juga akan diminta melengkapi data pelaku usaha dan data usaha. Ada 2 data ya, pelaku usaha dan data usaha. Oke, next saja lagi dan ini dia. Kita klik simpan data. Jangan lupa klik simpan data supaya muncul menu di bawahnya. Nah, kalau lama loadingnya begini ataupun nanti gangguan atau error, teman-teman bisa gunakan refresh di atasnya. Ada menu refresh di atasnya. Atau pencet tombol F5 di keyboard. Sama aja. Atau Ctrl Shift R juga boleh. Dan ini setelah di refresh, ini kita klik tambah bidang usaha. Kemudian di bagian paling atas di data usaha, yang warna biru tuh klik lagi pilih bidang usaha. Dan nanti kita akan menggunakan KBLI 2020 ya. Teman-teman bisa cek di informasi di websitenya OSS. Ini pilih utama, lalu bidang usahanya kita bisa masukin kodenya langsung atau gunakan kata kunci. Misal di sini saya mau kedai makanan. Maka akan muncul kode 5 digit kode KBLI dari kedai makanan. Baca deskripsinya di bawah.
pastikan sesuai dengan usaha kita. Kalau nggak sesuai, cari lagi kode yang lain, masukin lagi kata kunci yang lain. Kemudian ruang lingkup kegiatan, pilih seluruh, lalu ini tinggal klik simpan lagi di bawahnya, klik simpan. Oke, kalau berhasil tersimpan, bagian bawahnya lagi tinggal isi sesuai dengan pertanyaannya, sesuaiin aja. Nama usahanya apa? Misal di sini saya namanya kedai Ummi. Ya, lokasinya di mana? Darat, laut, udara. Ya, hutan, ya udara nggak ada ya. Darat. Kemudian luas lahannya berapa dalam meter persegi? Misal di sini saya cuman kecil sih. Oke, saya masukin 7 meter persegi. Kemudian alamat usahanya di mana? Alamatnya boleh sesuai KTP, sesuai dengan usaha kita di mana ya. Kalau memang alamat usaha kita di rumah ya sesuai aja sama KTP. Tapi kalau beda ya masukin beda, nggak masalah. Misal alamat usaha kita di sini sesuai KTP tadi, Jalan Usman Khalid. Kebetulan tempat usahanya memang di depan rumah. Provinsi ya Jambi, sesuaiin ya teman-teman ya. Kabupaten kota, tasnya penuh. Kemudian kecamatannya di Sungai Bungkal, desa kelurahan di Dusun Baru. Oke, sesuai KTP. Kebetulan lagi-lagi usahanya di depan rumah ya. Kemudian kode pos, kalau lupa teman-teman nggak tahu kode posnya apa, ketik aja di Google kode pos kecamatan, nama kecamatannya apa. Misalnya tadi kecamatan Sungai Bungkal ya, kode pos Sungai Bungkal, dapat tuh 37112. Oke, lalu garis lintang dan garis bujur, latitude longitude-nya bakal terisi. Kalau nggak terisi, teman-teman bisa klik buka Google Maps, cari lokasinya di mana, kopikan aja koordinatnya ya, titik koordinatnya, masukin ke sini, sumbu XY-nya, garis lintang dan garis bujurnya. Lalu kita ditanya lagi, apakah udah berjalan atau belum? Kalau udah, pilih tanggalnya dari tanggal kapan, lebih tepatnya bulan tahun aja yang diminta. Itu kalau kita pilih udah berjalan, ini kita pilih aja. Kebetulan usahanya udah berjalan dari tahun 2020 bulan Oktober kalau nggak salah ya, bulan Oktober. Oke. Di bawahnya, apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung? Kalau iya pilih ya, kalau enggak pilih enggak, pilih tidak ya. Kalau iya, nah, nanti kita akan dibawa ke SIM-BG. Data kita akan dikirim ke SIM-BG. SIM-BG itu teman-teman satu sistem lainnya lagi. Sistem manajemen bangunan gedung. Nah, ini contohnya nih, coba kita buka ya. SIM-BG, simbg.pu.go.id. Nah, ini tampilan dari SIM-BG tadi. Nah, ini sistem lainnya lagi. Sistem informasi manajemen bangunan gedung untuk pengurusan PBG. Kalau tidak ya pilih tidak. Jadi kita nggak akan ngurus SIM-BG lagi. Lalu modal usahanya berapa? Teman-teman bisa masukin modal usahanya. Sesuaiin aja sama modal usaha teman-teman. Bisa di sini usahanya kecil-kecilan depan rumah, modalnya cuman berapa nih? Ini modalnya cuman 1 jutaan. Lalu klik validasi resiko. Ini nggak aktif ya. Coba kita cek ke atas menu mana isian mana yang belum terisi. Nah, aman. Oh, ternyata dipilih belum usahanya tadi tidak tersimpan ya. Kita masukin ulang dan klik simpan. Seluruh klik simpan. Nah, ini udah kesimpan di atasnya. Oke, kalau udah keisi semuanya, maka validasi resikonya akan aktif dan klik itu ya. Klik validasi resiko. Kelihatan resiko rendah. Deskripsinya kita ini di mana? Kabupaten kota. Sesuaiin ya. Lalu jumlah tenaga kerjanya berapa? Oke, lalu klik di daftar produk jasa, klik tambah produk garing jasa. Lainnya jenisnya apa? Masukin di sini. Apa aja yang kita jual. Nah, ini udah. Misalnya makanan dan minuman sarapan pagi seperti lontong, kacang padi, nasi goreng. Oke. Lalu pilih satuan kapasitasnya apa? Lalu masukin di sini kapasitasnya berdasarkan dengan satuan yang tadi. Misalnya di sini satuannya rupiah ya. Misalnya di sini satuannya rupiah tadi. Maka masukin berapa rupiah per tahun kapasitas dari jenis dan produk jasa kita tadi. Nah, dari jenis dan produk atau jasa kita yang tadi. Kalau satuannya bukan rupiah, ya sesuaiin lagi berapa kilo misalnya per tahun. Ya, ini dalamnya satuannya per tahun ya. Yang tadi satuannya rupiah, yang ini per tahun, dalam per tahun. Misalnya ini rupiah tadi. Berapa rupiah kapasitas kita per tahun untuk produk dan jasa yang tadi. Misalnya di sini cuman dapat 30 juta per tahun untuk produk dan jasa yang ini.
Lalu jawab lagi, apakah sudah memiliki sertifikat halal atau belum? Ya, tinggal jawab. Nah, ini terakhir, ini tinggal klik selesai. Klik selesai. Kalau ragu, cek dulu data di atas. Kalau udah yakin, klik selesai dan klik ya, lanjut proses berikutnya. Checklist bagian pernyataan di bawah dan klik lanjut. Klik lanjut. Oke, scroll ke bawah ini sampai selesai. Ini data usaha yang tadi. Kalau mau tambah bidang usaha lagi, klik lagi tambah bidang usaha dan lakukanlah cara yang tadi ya. Misalnya kita punya kegiatannya lain, klik itu. Kalau nggak ada, klik lanjut. Oke, kita dibawa ke halaman berikutnya. Daftar kegiatan usaha kita tadi. Nah, di sini dia. Ini tinggal klik di proses perizinan berusaha. Klik di sini. Klik proses perizinan berusaha. Nah, ini ada kumpulan dari pernyataan mandiri. Kita bisa isi. Pertama, di pernyataan K3L. Baca, menyatakan, dan klik kalau setuju. Kesediaan memenuhi kewajiban. Baca lagi persyaratannya apa, kewajibannya apa, dan klik lagi pernyataan setujunya. Kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal. Klik lagi. Pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang. Baca dan klik lagi checklist, checkbox di bawahnya. Surat kesanggupan SPPL, lingkungan hidup. Baca dan klik lagi di bawahnya. Kalau udah diklik semuanya, bisa aktif tombol lanjut dan klik lanjut. Dan tunggu proses sebentar loadingnya. Kita akan dikasih lihat draft dari NIB kita, nomor induk berusaha kita. Nah, ini dia nomor induk draftnya. Kalau udah sesuai KBLI-nya di bawah, ya udah tinggal klik checklist checkbox-nya lagi dan klik terbitkan perizinan berusaha. Oke. Udah selesai, teman-teman bisa klik unduh NIB di bawahnya. Ini adalah NIB teman-teman yang udah jadi. Nah, ini dia tampilan NIB-nya. Coba kita cek ke atas. Nah, ini NIB-nya teman-teman. Kita klik print ya untuk cetak, atau mau save PDF juga boleh. Nah, tinggal print ya. Nah, NIB ini teman-teman, kalau dulu itu ada namanya situ, siup ya. Kalau sekarang nggak ada lagi tuh situ siup ini tadi. Sekarang situ siup itu udah jadi satu di NIB, nomor induk berusaha. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Hasil dari NIB kita.